Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pembelajaran mesin dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Melanjutkan dua video sebelumnya, pada video kali ini saya akan membahas lebih jauh mengenai teknis pelatihan jaringan saraf tiruan. Outline kita pada video kali ini berfokus pada detil pelatihan Stochastic Gradient Descent dan pencarian hyperparameternya. Dilanjutkan dengan contoh implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Sedikit mereview dari video sebelumnya, kita ketahui bahwa jaringan saraf tiruan bisa sangat besar sehingga mengoptimasi jaringan dengan mencari gradien parameter bobot secara manual tidaklah memungkinkan untuk dilakukan. Karena itu digunakan teknik propagasi balik yang merupakan pengaplikasian chain rule pada graf komputasi untuk menghitung gradien parameternya. Kemudian, untuk mempermudah implementasi, pembangunan jaringan sebaiknya dibentuk dalam fungsi modular berbentuk forward dan backward API, di mana fungsi forward menghitung keluaran dan menyimpan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk perhitungan gradien, dan fungsi backward yang bertugas menghitung gradiennya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, mari kita lihat contoh implementasi fungsi forward dan backward menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk membentuk fungsi API tersebut, kita cukup gunakan library NumPy, kemudian kita definisikan fungsi linear atau affine forward yang menghitung perkalian matriks x.w plus b. Lalu definisikan fungsi affine backward untuk menghitung gradien x, gradien bobot w, dan gradien bias b. Berikutnya kita definisikan fungsi sigmoid forward, dan yang terakhir fungsi sigmoid backward. Oke, sekarang API jaringan saraf tiruan kita sudah lengkap. Kita kembali ke materi. Berikutnya adalah review gradient descent. Pada jaringan saraf tiruan, pemahaman sederhana mengenai gradien adalah nilai yang harus ditambahkan kepada parameter bobot untuk mengurangi tingkat error atau loss. Di sini kita dihadapi pada permasalahan generalisasi untuk meminimasi error terhadap semua data. Gradient descent adalah algoritma optimasi iteratif menggunakan turunan pertama untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi. Terdapat 3 variasi gradient descent yang umum digunakan. Gradient descent yang sudah kita gunakan pada video sebelumnya adalah vanilla gradient descent atau yang biasa juga disebut sebagai full batch gradient descent. Variasi lain dari gradient descent adalah stochastic gradient descent atau biasa disingkat sebagai SGD, dan yang terakhir adalah mini batch gradient descent. Perbedaan dari ketiganya terletak pada jumlah data yang digunakan di setiap iterasi. Vanilla gradient descent menggunakan seluruh n data di dalam data latih di setiap iterasinya. Sementara stochastic gradient descent secara acak menggunakan satu data dari data latih di setiap iterasi. Kemudian, mini batch gradient descent menggunakan sejumlah data atau sebanyak b data latih di setiap iterasinya. Maksudnya seperti apa? Di sini akan kita pahami dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu epoch. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini, yang mana penggunaannya hampir mirip dengan penanda iterasi. Namun, satu hal yang perlu dipahami adalah epoch bukanlah sekedar hitungan iterasi di dalam jaringan saraf tiruan. Terdapat perbedaan mendasar antara epoch dan iterasi. Di dalam pelatihan jaringan saraf tiruan, arti dari satu step atau satu iterasi adalah terjadinya atau dilakukannya satu kali proses pelatihan yang terdiri dari propagasi maju, perhitungan error, propagasi mundur, dan update bobot. Jika 4 tahap proses ini sudah dilakukan, artinya satu iterasi sudah dijalankan. Sementara, arti dari satu epoch adalah sudah dilakukannya proses iterasi menggunakan seluruh data yang ada di dalam data latih. Atau dalam arti lain, iterasi disebut satu epoch jika semua data latih sudah digunakan dalam proses propagasi maju dan propagasi mundur. Mari kita lihat lebih dalam. Pada full batch gradient descent seperti yang sudah kita coba pada video sebelumnya, saat perhitungan maju, kita kumpulkan seluruh data sekaligus di dalam satu matriks. Kemudian kita gunakan matriks seluruh data tersebut dalam proses propagasi maju, propagasi mundur, dan dilakukan satu kali update bobot dalam satu kali hitungan. Maka selesailah satu iterasi. Dalam kasus ini, karena dalam satu iterasi kita sudah menggunakan semua data, maka sama artinya kita sudah melakukan satu epoch. Sehingga, dalam full batch gradient descent, satu epoch terjadi dalam satu iterasi, atau satu iterasi sama artinya dengan satu epoch. Nah, apa problemnya dari proses seperti ini?
Pertama, misal kita memiliki matriks input berukuran N kali D, dan kita melatih jaringan sejumlah N layer yang masing-masing layer memiliki H hidden neuron. Artinya, di setiap layer terdapat matriks bobot yang rata-rata akan berukuran H kali H. Kemudian, saat propagasi maju, setiap layer akan menghasilkan matriks aktivasi berukuran N kali H. Dan di akhir layer, kita juga akan mendapatkan matriks loss. Setiap matriks tersebut akan dibuat dan harus disimpan di dalam memori RAM setiap iterasi. Semua matriks aktivasi di setiap layer tidak bisa dihapus hingga akhir propagasi balik, karena matriks aktivasi tersebut dibutuhkan untuk perhitungan gradien. Dan setiap matriks yang disimpan ini akan bertambah saat propagasi balik, di mana setiap layer akan menghasilkan dua matriks gradien yang rata-rata berukuran N kali H dan H kali H. Setiap matriks yang terbentuk akan semakin membebani proses pelatihan seiring semakin besarnya data dan arsitektur jaringan yang digunakan. Misal, kita memiliki data latih yang relatif kecil sebanyak 600 data dan berdimensi 10 atribut, dengan total data hanya sebesar 48 KB. Kemudian, jika kita latih jaringan 2 layer dengan 10 neuron, maka setiap epoch kita akan menggunakan 250 KB memori untuk menyimpan matriks-matriks yang dibentuk. Totalnya hampir 5 kali lebih besar dari ukuran data. Oke, mungkin ini terlihat tidak besar. Sekarang, misalnya kita memiliki data dengan ukuran 100 MB, lalu kita latih model yang lebih besar dengan 10 layer dan masing-masing hidden layer berisi 1000 neuron. Maka kita akan menggunakan lebih dari 2 GB RAM untuk proses pelatihan di setiap epochnya. Sebagai catatan, data latih berukuran 100 MB adalah data yang relatif kecil. Begitu juga jaringan 10 layer adalah jaringan yang cukup kecil dari perspektif pembelajaran mesin. Sekarang, bayangkan jika kita melatih dataset yang lebih besar, misalkan dataset ImageNet yang berukuran 1,3 TB. Untuk membuat matriks yang bisa menyimpan keseluruhan 1,4 juta gambar di dalam memori tersebut, pastilah tidak mungkin untuk dilakukan. Dan ini kita belum melakukan proses pelatihan. Salah satu trik yang biasa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan memori adalah melakukan propagasi maju dan propagasi mundur secara estafet, kemudian mengakumulasi outputnya untuk menghitung gradiennya. Namun, bisa dibayangkan bahwa proses ini akan berjalan sangat lama karena kita harus menunggu akumulasi dari semua data untuk bisa melakukan satu kali update bobot saja. Sehingga, untuk kasus dengan data yang sangat besar dan jaringan yang cukup kompleks, pelatihan menggunakan full batch gradient descent tidak layak digunakan dari sisi memori dan waktu update. Karena itulah hadir metode stochastic gradient descent. Pada SGD, kita gunakan hanya satu data di setiap iterasi propagasi maju, propagasi mundur, dan update bobot. Sehingga jika kita memiliki sebanyak N data latih, maka satu epoch terdiri dari N iterasi atau step. Keuntungan dari mekanisme ini adalah bobot lebih cepat terupdate karena hanya menggunakan satu data. Namun, apa permasalahannya? Pertama, karena kita menghitung gradien berdasarkan satu data dan mengupdate bobot berdasarkan arah gradien tersebut, maka sangat mungkin bahwa gradien dari data berikutnya menghasilkan nilai yang benar-benar berbeda dari gradien sebelumnya, sehingga nilai loss selama pembelajaran bisa naik turun. Dan karena kita memproses data satu persatu, jika data cukup banyak, maka butuh waktu yang cukup lama hingga semua data bisa terproses. Dan yang ketiga, karena satu data dan data lain mungkin memiliki gradien yang berbeda, pelatihan mungkin tidak bisa konvergen lebih jauh saat pelatihan sudah mendekati titik optimum. Sebagai ilustrasi, misal terdapat suatu fungsi dengan titik minimum di tengah bintang, full batch gradient descent melakukan pergerakan berdasarkan hasil mufakat semua data, sehingga setiap step bisa diasumsikan selalu menuju titik optimum. Sementara stochastic gradient descent melakukan pergerakan berdasarkan satu data, sehingga data satu dan data lain bisa memberikan pergerakan yang berbeda. Terlebih lagi, jika posisi bobot sudah berada di dekat titik optimum, bisa jadi bobot tidak bisa konvergen lebih jauh karena masing-masing data saling tarik-menarik arah gradiennya. Untuk mensolusikannya, hadirlah teknik bernama mini batch gradient descent. Jika gradient descent menggunakan seluruh data, tapi memori tidak mampu menampungnya, dan stochastic gradient descent menggunakan satu data, tapi prosesnya bisa sangat lama, maka mini batch gradient descent adalah jalan tengah di antara keduanya. Pada teknik ini, kita cukup menggunakan sejumlah data yang mampu kita tampung di dalam memori untuk setiap iterasinya.
Dengan cara ini, bobot akan lebih sering terupdate, namun hasil gradiennya tidak akan seacak jika menggunakan satu data saja. Sehingga teknik ini bisa membuat jaringan konvergen lebih cepat dibandingkan stochastic gradient descent. Dan itulah ketiga variasi dari gradient descent. Pseudocode dari ketiganya adalah sebagai berikut. Pada gradient descent, kita melakukan proses propagasi langsung terhadap semua data di dalam perulangan epoch. Sementara pada stochastic gradient descent, kita melakukan perulangan propagasi terhadap sebuah data di dalam perulangan epoch. Proses yang sama dilakukan pada mini-batch gradient descent, hanya saja di sini kita menggunakan beberapa data sekaligus. Kemudian perhatikan bahwa pada stochastic gradient descent dan mini-batch gradient descent, kita harus mengacak urutan data latih di setiap epoch. Hal ini dilakukan agar kita tidak memberikan bias pelatihan yang malah membuat model mengenali urutan data dan bukan karakteristik data itu sendiri. Berikut ini adalah ilustrasi efek gradient descent pada hasil grafik loss yang terbentuk selama pelatihan. Stochastic gradient descent akan membuat grafik loss yang kasar dan naik turun, sementara full batch gradient descent memberikan tampilan grafik loss yang lebih teratur. Di sini juga diilustrasikan bahwa full batch gradient descent membutuhkan iterasi yang cukup banyak hingga lossnya bisa turun. Sementara permasalahan dari stochastic gradient descent adalah mungkin saja hasil pelatihannya turun drastis namun kemudian stagnan pada suatu waktu. Sementara menggunakan mini batch gradient descent, meskipun grafik lossnya juga naik turun, namun mini batch gradient descent mampu menurunkan loss lebih jauh dan lebih cepat. Kemudian dilihat dari rumus perubahan bobot dari gradient descent. Saat ini sudah terdapat banyak perkembangan metode update bobot yang bertujuan untuk mempercepat proses pelatihan. Secara singkat, metode-metode baru tersebut adalah SGD Momentum yang melakukan perbaikan metode stochastic gradient descent dengan menambah unsur kecepatan, Nesterov Accelerated Momentum atau NAG memperbaiki stochastic gradient descent lebih jauh dengan menambahkan teknik prediksi gradient. Kemudian terdapat AdaGrad atau Adaptive Subgradient yang merupakan teknik untuk memberikan learning rate yang adaptif kepada setiap parameter bobot. Lalu dari sini terdapat dua metode perkembangan, yaitu RMS-Prop atau Root Mean Square Propagation dan Adaptive Delta Gradient atau AdaDelta, yang mana keduanya berusaha memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh AdaGrad. Dari RMS-Prop dikembangkan menjadi Adaptive Moment Estimation atau ADAM yang menggabungkan RMS-Prop dengan SGD Momentum. Saat ini, teknik optimasi RMS-Prop dan ADAM adalah teknik yang umum digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan. Kemudian, terdapat perkembangan terkini dari ADAM yang disebut sebagai ADAMAX dan NADAM. Berikut adalah ilustrasi perbandingan kecepatan konvergensi jaringan menggunakan masing-masing teknik optimasi. Dapat dilihat bahwa teknik-teknik yang lebih terkini mampu membuat jaringan konvergen jauh lebih cepat dibandingkan standar stochastic gradient descent. Berikutnya, kita masuk ke materi pencarian hyperparameter. Hyperparameter adalah nilai-nilai yang dirancang dan ditentukan saat kita membangun jaringan. Hyperparameter sangat mempengaruhi performansi jaringan, sehingga salah penentuan hyperparameter akan membuat jaringan tidak bisa belajar dengan baik. Pada umumnya, kita menentukan nilai hyperparameter sebelum proses pelatihan. Kemudian, sedikit demi sedikit melakukan perubahan nilainya selama pelatihan. Untuk jaringan saraf tiruan, terdapat dua kategori hyperparameter yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah hyperparameter arsitektur, seperti jumlah layer, jenis layer yang digunakan, berapa jumlah neuronnya, apa fungsi aktivasinya, dan sebagainya. Kemudian, terdapat hyperparameter pelatihan, seperti learning rate, teknik optimasi, cara perhitungan loss, dan lain-lain. Tidak ada nilai umum hyperparameter yang selalu bisa digunakan. Beda kasus atau beda data latih akan memiliki nilai hyperparameter yang berbeda. Tidak ada rumus umum yang selalu bisa digunakan untuk menentukan nilai hyperparameter, sehingga kita harus mencoba-coba untuk mengobservasi semua kemungkinan kombinasi. Kita akan bahas beberapa. Hyperparameter pertama adalah jumlah layer dan hidden neuron. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, makin banyak layer dan neuron yang digunakan, maka makin tinggi kemampuan jaringan. Namun, terlalu banyak layer dan neuron bisa menyebabkan jaringan overfit dan tidak efisien. Berapa banyak layer dan neuron yang baik digunakan sangat tergantung dari data, dan kita harus mencoba-coba banyak kombinasi dan kemungkinan. Berikutnya adalah learning rate.
Learning rate atau step size menyatakan seberapa jauh perubahan bobot yang akan dilakukan. Learning rate adalah hyperparameter yang paling vital dalam proses pelatihan jaringan saraf tiruan, dan kita harus ekstra hati-hati dalam menentukannya. Penentuan learning rate yang terlalu kecil bisa membuat proses pelatihan berjalan sangat lama, sementara penentuan learning rate yang terlalu besar bisa membuat jaringan tidak bisa konvergen sama sekali. Berikut adalah ilustrasi yang mengindikasikan suatu efek learning rate terhadap nilai loss. Learning rate yang terlalu besar akan membuat proses pelatihan gagal dan malah menaikkan loss. Learning rate yang terlalu kecil membuat pelatihan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menurunkan loss dengan baik. Learning rate yang cukup besar bisa menurunkan loss dengan cepat, namun besar kemungkinan pelatihan akan terjebak pada suatu posisi dan tidak bisa konvergen lagi. Penentuan nilai learning rate yang cukup besar agar loss bisa cepat turun, namun tidak terlalu besar hingga tidak terjebak dan tetap bisa menurunkan loss adalah sesuatu yang cukup susah untuk dilakukan. Sebelum mulai mengobservasi nilai hyperparameter, terdapat beberapa teknik yang baik dilakukan, salah satunya disebut sebagai sanity check. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan yang dibangun memang sudah siap untuk dilatih. Pertama, lakukan percobaan pelatihan menggunakan sebagian kecil saja dari dataset yang kalian miliki. Melatih menggunakan dataset yang sangat besar bisa membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil apakah nilai learning rate-nya bagus atau tidak. Dengan hanya melatih sebagian kecil data terlebih dahulu, kita bisa dengan cepat mendapatkan kesimpulan hasil dan membuat dasar keputusan nilai hyperparameter apa yang bagus untuk digunakan. Selalu coba untuk mengoverfit data yang sedikit itu. Jika dengan data yang sedikit saja jaringan tidak bisa mencapai akurasi 90 hingga 100%, maka jangan harap dengan semakin menambah data, hasil pelatihan menjadi lebih baik. Berikutnya, cari nilai learning rate yang paling cepat menurunkan loss pada rentang epoch tertentu. Misalnya, cari learning rate yang bisa dengan cepat menurunkan loss hanya dalam 100 epoch. Setelah didapatkan, maka kita bisa menggunakan learning rate tersebut untuk melatih jaringan dengan epoch yang lebih lama lagi. Teknik berikutnya adalah kita bisa mereduksi nilai learning rate selama pelatihan. Misalnya dengan membagi 2 setiap 5 epoch atau mengalihkan dengan 0,1 setiap 10 hingga 20 epoch. Kita juga bisa mereduksi learning rate dengan suatu fungsi terhadap iterasi seperti exponential decay atau epoch decay. Dan yang terakhir, biasakan untuk memonitor grafik loss selama pelatihan untuk bisa mengetahui apakah learning rate yang digunakan bagus atau tidak. Selain itu, observasi juga perbandingan grafik akurasi data latih dan akurasi data validasi selama pelatihan. Perhatikan jarak akurasi antar keduanya. Jika selisih akurasi antar data latih dan data validasi masih kecil, maka kita bisa asumsikan bahwa jaringan bisa dilatih lebih lama atau bahkan meningkatkan kapasitas jaringan dengan menambah layer dan neuronnya. Jika selisih akurasi antar data latih dan validasi mulai membesar, artinya jaringan sudah mengalami overfitting, dan pelatihan harus dihentikan untuk dimodifikasi hyperparameternya. Dan yang terakhir adalah maksimum iterasi atau maksimum epoch. Dalam jaringan saraf tiruan, epoch bukanlah suatu hyperparameter yang harus ditentukan. Secara teori, makin lama jaringan dilatih, makin baik hasil bobot yang didapat. Sehingga, batasan seberapa lama pelatihan harus dilakukan sebenarnya tergantung pada waktu dan resource yang kalian miliki. Jika kalian mampu melatih jaringan selama 2 minggu lamanya, ya kenapa tidak? Satu-satunya batasan untuk menghentikan iterasi atau epoch pelatihan adalah terjadinya overfitting. Jika terjadi overfit, maka di titik itulah pelatihan harus berhenti. Karena itu, jangan pernah melakukan skenario observasi yang membandingkan jaringan A yang dilatih dengan 10 epoch dengan jaringan B yang dilatih dengan 100 epoch. Karena jika memang jaringannya bagus, maka sudah pasti jaringan B akan lebih baik dari jaringan A. Sehingga kita sampai pada kesimpulan pencarian hyperparameter. Pertama, selalu cek nilai loss yang didapat, kemudian coba overfit sebagian kecil data. Lalu cari nilai learning rate yang bisa membuat loss turun dengan cepat, dan training jaringan dengan epoch yang terbatas, sembari menyaring dan memperhalus nilai-nilai hyperparameter. Kemudian, selalu perhatikan grafik loss dan akurasi, dan ulangi observasi nilai hyperparameter, hingga kalian merasa yakin dan siap untuk melatih jaringan dengan waktu yang lebih lama. Ingat, jangan mulai proses pelatihan yang sebenarnya dengan seluruh data dan epoch yang lama sebelum kalian yakin dengan hyperparameter yang kalian pilih, agar tidak membuang-buang waktu pelatihan. Oke, sampai di sini seri materi video pembelajaran jaringan saraf tiruan.
Berikutnya akan kita lihat contoh implementasi jaringan saraf tiruan 1 layer dan 2 layer seperti contoh pada video sebelumnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita juga akan lihat bagaimana efek jumlah neuron dan learning rate serta implementasi stochastic gradient descent dan mini batch gradient descent. Mula-mula, mari kita definisikan fungsi untuk melatih jaringan 1 layer. Fungsi menerima input data, label, learning rate, dan max epoch. Jika bobot tidak diberikan, maka kita bangkitkan matriks bobot baru sebagai berikut. Kemudian di dalam iterasi epoch, kita panggil fungsi forward dan backward untuk menjalankan pelatihan sebagai berikut. Setelah selesai, kita kembalikan hasil bobot yang sudah dilatih beserta grafik MSE selama pelatihan. Berikutnya, mari kita definisikan data gerbang AND sebagai berikut. Lalu kita coba latih jaringan dengan learning rate sama dengan 1 selama 10 epoch. Berikutnya, mari kita tampilkan grafik loss yang diperoleh. Karena itu, di sini kita definisikan fungsi untuk menampilkan grafik sebagai berikut. Lalu kita panggil fungsi tersebut untuk menampilkan history loss. Oke, dapat dilihat bahwa sanity check kita sudah berhasil, terlihat dari nilai MSE yang terus menurun selama iterasi epoch. Berikutnya, mari kita definisikan fungsi untuk menguji jaringan yang berisi bagian forward pass dari jaringan single layer sebagai berikut. Lalu kita coba prediksi kelas dari data. Oke, dapat dilihat bahwa hasil prediksi masih belum tepat, karena data keempat harusnya masuk ke kelas 1. Karena itu, mari kita latih model jaringan 10 epoch lagi dengan cara sebagai berikut. Oke, dapat dilihat bahwa kini hasil akurasi sudah mencapai 100%. Dan dapat dilihat bahwa setelah total pelatihan 20 epoch, grafik MSE terus menurun. Dan hasil prediksi kelas sudah benar semuanya. Sekarang mari kita lanjutkan ke fungsi untuk melatih jaringan 2 layer. Sama seperti fungsi sebelumnya, namun di sini kita tambahkan input jumlah hidden neuron dan input print every untuk menampilkan pesan progres pelatihan. Jika bobot tidak diberikan, maka kita bangkitkan matriks bobot baru sebagai berikut. Kemudian di dalam iterasi epoch, kita panggil fungsi forward dan backward untuk menjalankan pelatihan sebagai berikut. Kita tambahkan kondisi agar hanya menampilkan pesan progres pelatihan pada epoch-epoch tertentu sesuai permintaan.
Setelah selesai, kita kembalikan hasil bobot yang sudah dilatih beserta grafik MSE selama pelatihan. Secara lengkap, berikut adalah hasil fungsinya. Berikutnya, mari kita definisikan fungsi untuk menguji jaringan yang berisi bagian forward pass dari jaringan sebagai berikut. Kemudian, mari kita ubah label data menjadi data gerbang XOR sebagai berikut. Lalu, kita latih jaringan 2 layer dengan 4 hidden neuron dan learning rate sama dengan 1 selama 100 epoch. Kemudian, kita tampilkan grafiknya. Dan coba prediksi data. Bisa dilihat bahwa grafik loss sudah menurun, namun masih terdapat data yang salah. Karena itu, mari kita lanjutkan pelatihan hingga 300 epoch lagi. Di sini artinya kita sudah melatih jaringan selama 400 epoch. Mari kita tampilkan grafiknya. Dapat dilihat bahwa akurasi sudah mencapai 100%. Berikutnya, mari kita lihat efek dari learning rate. Misalnya, di sini kita turunkan learning rate dari 1 menjadi 0,1 dan latih jaringan baru dengan epoch yang sama yaitu 400 untuk mengenali data gerbong XOR tadi. Kemudian, kita tampilkan grafiknya. Dapat dilihat bahwa dengan learning rate 0,1, jaringan belum dapat mencapai loss yang cukup kecil hanya dalam 400 epoch, dibandingkan dengan learning rate sama dengan 1 yang sudah bisa mencapai akurasi 100% dengan epoch yang sama. Sekarang kita coba lanjutkan pelatihan hingga epoch 3000. Dapat dilihat bahwa setelah total 3.400 epoch pelatihan, akurasi sudah mencapai 100% dengan nilai loss yang setara dengan model learning rate 1. Sekarang kita tampilkan grafiknya. Dapat dilihat bahwa dengan learning rate yang kecil, jika kita latih jaringan cukup lama, maka jaringan dapat suatu saat pada akhirnya mencapai titik yang mendekati optimum. Namun, jaringan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu, apakah ini artinya learning rate yang lebih besar selalu lebih bagus? Saat ini kita tidak bisa menjawabnya karena contoh data yang kita gunakan terlalu sederhana dan terlalu sedikit. Untuk itu, mari kita bangkitkan data latih yang lebih kompleks untuk bisa membandingkan dengan lebih objektif. Di sini, kita gunakan fungsi make classification untuk membangkitkan dataset dari library sklearn sebagai berikut. Di sini kita bangkitkan dataset kelas biner sebanyak 600 data yang memiliki 20 atribut. Kemudian, mari kita tampilkan visualisasi 3 dimensi dari 3 atribut pertama dari data sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil visualisasinya. Berikutnya, mari kita latih model keempat untuk mengklasifikasikan data baru tersebut dengan hidden layer 4 dan learning rate sama dengan 1 selama 500 epoch. Lalu tampilkan grafiknya. Dapat dilihat bahwa grafik pelatihan menjadi rusak. Sekarang, kita coba latih model kelima dengan hidden layer dan epoch yang sama, namun menggunakan learning rate 0,01.
Kemudian tampilkan grafiknya. Dapat dilihat bahwa grafik hasil pelatihan jauh lebih baik, sehingga pada kasus data ini learning rate 0,01 lebih baik daripada learning rate 1. Secara umum, biasanya learning rate yang digunakan tidak pernah lebih besar dari 0,1. Tapi sekali lagi, learning rate yang terlalu kecil bisa membuat jaringan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa konvergen. Berikutnya, mari kita observasi ukuran layer atau jumlah hidden neuron. Mari kita latih jaringan dengan learning rate 0,01 selama 500 epoch. Namun, sekarang menggunakan 20 hidden neuron. Lalu tampilkan grafiknya. Pada gambar ini, sebenarnya nilai MSE yang dihasilkan jauh lebih kecil daripada jaringan dengan 4 hidden neuron. Namun, mungkin tidak jelas perbandingannya. Karena itu, mari kita definisikan fungsi baru untuk menampilkan beberapa grafik sekaligus di dalam satu ilustrasi untuk mempermudah analisis. Lalu kita tampilkan grafik model 5 dan 6. Dapat dilihat bahwa jaringan dengan 20 hidden neuron memiliki performansi yang lebih bagus daripada jaringan dengan 4 hidden neuron. Hal ini menandakan lebih banyak neuron lebih baik. Namun sekali lagi, terlalu banyak neuron bisa membuat jaringan overfit dan tidak efisien. Berikutnya, mari kita lihat beban memori yang selama ini kita gunakan untuk melatih jaringan dual layer dengan data yang kita miliki menggunakan full batch gradient descent. Kita tampilkan besar ukuran matriks dari matriks data dan setiap matriks bobot, aktivasi, dan gradien yang dibentuk sebagai berikut. Lalu, kita jumlah memori yang digunakan. Dapat dilihat bahwa saat ini kita menggunakan sekitar 300 KB memori setiap epochnya. Sekarang, mari kita coba bangun fungsi pelatihan jaringan dual layer menggunakan pelatihan stochastic gradient descent. Input parameter sama seperti fungsi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, jika bobot tidak diberikan, maka kita bangkitkan matriks bobot yang baru. Pada fungsi ini, di dalam iterasi epoch, mula-mula kita acak urutan data latih sebagai berikut. Kemudian, tambahkan iterasi baru untuk mengambil sebuah data. Lalu, sama dengan fungsi sebelumnya, kita panggil fungsi forward dan backward untuk menjalankan proses pelatihan sebagai berikut. Perhatikan bahwa di sini kita tidak menghitung MSE karena satu epoch belum selesai.
Setelah satu epoch selesai, selanjutnya kita hitung MSE dengan memanfaatkan fungsi test to layers sebagai berikut. Setelah selesai, kita kembalikan hasil bobot yang sudah dilatih beserta grafik MSE selama pelatihan. Secara lengkap, berikut adalah hasil fungsinya. Setelah selesai, berikutnya kita coba latih model baru dengan 20 hidden neuron dan learning rate sama dengan 0,01 menggunakan full batch gradient descent selama 500 epoch. Kemudian kita latih model baru lagi dengan hidden neuron, learning rate, dan epoch yang sama, namun kali ini menggunakan pelatihan stochastic gradient descent. Dapat dilihat bahwa pelatihan menggunakan stochastic gradient descent memakan waktu yang lebih lama karena terdapat iterasi data di dalam setiap epochnya. Kemudian jika kita bandingkan grafik MSE-nya, dapat dilihat bahwa grafik MSE dari stochastic gradient descent lebih kasar daripada full batch gradient descent. Namun, pada akhirnya dalam 500 epoch, hasil pelatihan stochastic gradient descent bisa melampaui performansi pelatihan full batch gradient descent. Yang terakhir, mari kita bangun fungsi pelatihan mini batch gradient descent. Input parameter sama seperti sebelumnya, namun kita tambah input parameter ukuran batch. Sebelum masuk ke dalam iterasi, pertama perlu kita hitung jumlah batch yang akan terbentuk berdasarkan input ukuran batch yang diberikan. Kemudian sama seperti sebelumnya, jika bobot tidak diberikan, maka kita bangkitkan matriks bobot yang baru. Dan sama seperti fungsi stochastic gradient descent, di dalam iterasi epoch, mula-mula kita acak urutan data latih. Lalu kita pecah data latih dan targetnya menjadi seukuran batch yang diberikan. Kemudian, tambahkan iterasi baru untuk mengambil sebuah batch data sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, kita panggil fungsi forward dan fungsi backward untuk menjalankan pelatihan sebagai berikut. Setelah satu epoch selesai, selanjutnya kita hitung MSE dengan memanfaatkan fungsi test to layers, kemudian tampilkan pesan progres pelatihan. Setelah selesai, kita kembalikan hasil bobot yang sudah dilatih beserta grafik MSE-nya. Secara lengkap, berikut adalah hasil fungsinya. Berikutnya, coba kita latih model baru dengan hidden neuron, learning rate, dan epoch yang sama, namun kali ini menggunakan pelatihan mini batch gradient descent. Kemudian kita bandingkan seluruh grafik MSE dari ketiga variasi gradient descent. Dapat dilihat bahwa sama dengan stochastic gradient descent, hasil grafik MSE dari pelatihan mini batch gradient descent juga terlihat kasar. Namun, hasil pelatihan mini batch gradient descent mampu mengoptimasi jaringan dengan lebih cepat lagi. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran ini. Semoga membantu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.